Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu ruang lingkup kajian dalam bidang pragmatik. Salah satunya ialah peranggapan. Dapat kita ketahui bersama bahwa peranggapan atau presuposisi ini sudah banyak dibahas atau dikaji di dalam skripsi maupun tesis mahasiswa jurusan bahasa atau jurusan sastra. Peranggapan membahas tentang pengetahuan bersama antara penutur dan mitra tutur. Peranggapan ini dipelajari untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam sebuah wacana atau dalam sebuah tuturan yang maknanya itu tidak mampu dijelaskan dalam teori atau dalam kajian semantik. Peranggapan atau presuposisi berasal dari kata to presuppose, yang dalam bahasa Inggris berarti to suppose beforehand, yaitu menduga sebelumnya. Maksudnya ialah sebelum pembicara atau penulis mengujarkan sesuatu, ia sudah menduga tentang kawan bicara atau hal yang dibicarakan. Nah, selanjutnya, Yulo mengklasifikasikan peranggapan atau presuposisi ke dalam 6 jenis. Yang pertama ialah peranggapan eksistensial, kedua peranggapan faktual, yang ketiga peranggapan leksikal, yang keempat peranggapan non-faktif, yang kelima peranggapan struktural, dan yang keenam peranggapan kontrafaktual. Yang pertama ialah peranggapan eksistensial. Peranggapan eksistensial ini menunjukkan sebuah kepemilikan, atau peranggapan eksistensial ini ialah peranggapan yang menunjukkan eksistensi atau keberadaan referen. Contohnya ialah ibu saya membeli baju keluaran terbaru. Peranggapan pada tuturan tersebut ialah menunjukkan sebuah kepemilikan, yaitu ibu saya memiliki baju baru. Selanjutnya ialah peranggapan faktual. Peranggapan faktual adalah peranggapan yang muncul dari sebuah informasi yang disampaikan dengan menggunakan kata-kata yang dapat menunjukkan suatu fakta dan dapat diyakini kebenarannya. Contohnya ialah si Tina tidak menyadari bahwa dirinya sedang sakit demam. Kata sifat dalam tuturan tersebut menunjukkan sebuah fakta yang dapat diyakini kebenarannya. Selanjutnya ialah peranggapan leksikal. Peranggapan leksikal adalah peranggapan yang dinyatakan dengan cara tersirat. Peranggapan ini memiliki satuan bahasa seperti kata-kata memulai, mengakhiri, membawa, meninggalkan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh ialah mereka mulai mengeluh. Peranggapan pada tuturan tersebut ialah mereka sebelumnya tidak mengeluh. Selanjutnya ialah peranggapan struktural. Peranggapan struktural adalah peranggapan yang strukturnya itu jelas dan dapat langsung dipahami. Peranggapan ini biasanya ditandai dengan penggunaan kata tanya seperti siapa, kenapa, bagaimana, di mana, dan lainnya. Contohnya ialah siapa yang mengetuk pintu. Peranggapan pada tuturan tersebut ialah ada orang yang mengetuk pintu. Kata siapa menunjukkan kalau tuturan tersebut merupakan peranggapan struktural. Selanjutnya ialah peranggapan non-faktif. Peranggapan non-faktif adalah peranggapan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau sesuatu yang tidak mengandung kebenaran. Contohnya ialah saya membayangkan kalau saya juara. Peranggapan pada tuturan tersebut saya tidak juara. Kata membayangkan merupakan sebuah kata kerja yang masih diragukan kenyataannya. Nah, yang terakhir ialah peranggapan kontrafaktual. Peranggapan kontrafaktual ialah peranggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dengan pernyataannya. Contohnya ialah, andaikan saya kaya, saya akan membeli rumah yang besar. Peranggapan pada tuturan tersebut ialah, sekarang saya miskin. Selanjutnya ialah pemerolehan peranggapan. Yulo membaginya ke dalam 3 macam. Yang pertama ialah pengetahuan bersama. Pengetahuan bersama ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur. Yang kedua ialah partisipan, maksudnya ialah penutur dan si mitra tutur tadi.
Dan yang ketiga ialah konteks situasi. Konteks situasi ini dianggap sebagai latar belakang terjadinya peristiwa komunikasi. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.